Selamat siang Bu Heti dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi lembaga keuangan lainnya, yaitu pasar modal. Anggota kami terdiri dari Putri Julian Atbares dengan NIM 20221, Elin Dayatri dengan NIM 20222, Nova Reski Barbara Ivo dengan NIM 20225, Irma Natasha Sembiring dengan NIM 20227, Niken Maya Saputri dengan NIM 20229, dan Johannes Pangga dengan NIM 20230. Pengertian pasar modal menurut beberapa ahli dan menurut undang-undang. Yang pertama menurut Fahmi dan Hadi. Menurut mereka, pasar modal itu tempat menjual saham dan obligasi dengan tujuan keuntungan memperkuat modal perusahaan. Yang kedua menurut Irham. Irham menganggap pasar adalah tempat dana-dana modal seperti ekuitas dan utang untuk diperdagangkan. Menurut ahli yang ketiga, ada Tejiptono dan Hendi. Menurut mereka, pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen kenangan jangka panjang diperjualbelikan, misalnya hutang, ekuitas, ataupun yang lainnya. Ada juga pengertian pasar modal menurut undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang menyatakan pasar modal adalah ekuitas yang berhubungan dengan perdagangan efek dan penawaran umum antara pelaku dan perusahaan emiten. Pengertian pasar modal secara umum. Secara umum, pengertian pasar modal adalah kegiatan dalam melakukan transaksi jual beli surat berharga atau efek antara investor dan perusahaan emiten, serta pelaku pasar modal lainnya. Pasar modal juga dikenal dengan bursa efek, sehingga tempat yang dijadikan sebagai pasar modal adalah Bursa Efek Indonesia atau yang disingkat sebagai BEI. Pada tahun 1912, pasar modal atau bursa efek dibentuk di Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda di tingkat bursa Asia. Bursa Batavia merupakan bursa tertua keempat setelah Bombay, Hong Kong, dan Tokyo. Tak berlangsung lama, pada tahun 1929, terjadi resesi ekonomi dan Perang Dunia Kedua yang menyebabkan Bursa Efek Surabaya dan Semarang harus ditutup, dan disusul oleh Bursa Efek Jakarta pada tahun 1940. Setelah Perang Dunia Kedua, pada tahun 1952, Bursa Efek Jakarta akhirnya kembali dibuka. Dan akhirnya pada tahun 1977, Bursa Efek Jakarta diresmikan oleh Presiden Soeharto. Namun, perdagangan sangat lesu pada saat itu dan jumlah emiten juga sangat sedikit. Tetapi pada tahun 1988, Bursa Efek Jakarta sudah terbuka untuk asing yang memberikan dampak positif seperti aktivitas bursa yang meningkat. Pada tahun 1992, Bursa Efek Jakarta diswastanisasi dan BPPAM berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal, DPPM. Berkembang pada tahun 1995, sistem perdagangan di Bursa Efek Jakarta sudah dilaksanakan dengan Sistem Komputer Jakarta Automated Trading System atau GATS. Semakin berkembang hingga tahun 2002, Bursa Efek Jakarta sudah mulai mengaplikasikan remote trading. Akhirnya tahun 2007, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya digabung menjadi Bursa Efek Indonesia. Dan tahun 2009 diluncurkan perdana sistem perdagangan baru, PT Bursa Efek Indonesia. Januari 2012, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Untuk mengumpulkan sejumlah dana guna melindungi pemodal yang memiliki rekening pada anggota Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dari hilangnya aset pemodal. Jika anggota DPP tidak sanggup mengembalikan aset tersebut, maka pada Desember 2012
Dibentuklah Indonesia SIPF, Penyelenggara Dana Perlindungan Permodal, PDPP. Di tahun 2012 lah dimulainya peluncuran prinsip syariah dan mekanisme perdagangan syariah. Melalui pada tahun 2011, DSN MUI menerbitkan Fatwa nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Hingga sekarang, pasar modal Indonesia masih sangat berkembang, muncul investor-investor baru dan perusahaan yang melakukan go public, serta adanya sentimen positif di Indonesia yang membuat pasar modal Indonesia selalu dilirik oleh asing. Bursa Efek Indonesia selalu membuat inovasi dan gebrakan untuk kemajuan pasar modal Indonesia agar selalu bisa menjadi jembatan bagi kesejahteraan bagi perekonomian Indonesia. Selanjutnya adalah lembaga-lembaga yang terlibat dalam pasar modal. Yang pertama adalah Menteri Keuangan. Peran Menteri Keuangan di sini adalah untuk menentukan kebijakan umum penyelenggaraan pasar modal. Yang selanjutnya adalah Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM LK merupakan badan yang bergerak untuk mengawasi aktivitas pasar modal. Lembaga ini berusaha melindungi kepentingan investor, emiten, dan masyarakat. Dan selanjutnya adalah Bank Kustodian. Bank Kustodian adalah badan yang menerima harta dan menyimpan seluruh efek baik dari dividen, bunga, dan hak-hak efek pihak pasar modal. Yang selanjutnya adalah Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek adalah pihak yang bertugas sebagai fasilitator bagi perusahaan emiten dan investor dalam menjalankan kegiatan di bursa efek. Yang selanjutnya adalah Wali Amanat. Wali amanat adalah wakil dari investor atau pemegang saham dalam menangani hal yang berkaitan dengan transaksi pasar modal. Lembaga ini juga bisa berperan seperti pengacara, di mana mengajukan tuntutan hingga ranah pengadilan bila pelaku pasar modal mengalami masalah yang harus diselesaikan dalam jalur hukum. Yang selanjutnya adalah pemeringkat efek. Pemeringkat efek adalah lembaga yang berfungsi melakukan pemeringkatan dan memberi peringkat terhadap suatu efek yang meraih level tertentu. Selanjutnya adalah perusahaan emiten. Lembaga penunjang pasar modal Indonesia yang tak kalah penting adalah perusahaan emiten. Badan ini berfungsi sebagai pihak yang menerbitkan surat berharga dan mempunyai sejumlah portofolio efek untuk diperdagangkan kepada investor. Yang selanjutnya adalah lembaga clearing dan penjamin atau LKP, yaitu pihak penyedia layanan jasa clearing dan menjamin dalam menyelesaikan kasus atau masalah dalam transaksi di bursa efek. Yang selanjutnya adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP, yakni penyelenggara segala jenis aktivitas bank kustodian dan perusahaan efek berupa kustodian sentral. Satu-satunya lembaga yang dipercaya menjadi LPP di Indonesia adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Selanjutnya adalah ahli syariah pasar modal. Pasar modal tidak hanya bersifat konvensional saja. Terdapat pasar modal syariah sebagai perdagangan dengan prinsip syariah. Oleh sebab itu, lembaga penunjang pasar modal syariah ini juga diperlukannya itu ahli syariah pasar modal. Proses penawaran umum atau go public. Penawaran umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat, berdasarkan pada tata cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Keuntungan yang diperoleh dengan adanya penawaran umum. Yang pertama, dapat memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus tanpa melalui termin-termin. Yang kedua, proses untuk melakukan go public relatif mudah, sehingga biaya untuk go public juga menjadi relatif murah. Yang ketiga, perusahaan dituntut untuk lebih terbuka, sehingga hal ini dapat memacu perusahaan untuk melakukan pengelolaan dengan lebih profesional. Selanjutnya, memberikan kesempatan pada kalangan masyarakat untuk turut serta memiliki saham perusahaan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial. Yang kelima,
emiten akan lebih dikenal masyarakat. Tahapan dalam rangka penawaran umum. Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap awal, perusahaan akan melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham. Selanjutnya, emiten melakukan penunjukan penjamin emisi serta lembaga dan profesi penunjang pasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penjamin emisi, kedua, akuntan publik, yang ketiga, penilai, yang keempat, konsultan hukum, dan yang kelima adalah notaris. Selanjutnya, tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Pada tahap ini, dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung, calon emiten menyampaikan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal, hingga Bapepam menyatakan pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Yang ketiga, tahap penawaran saham. Ini adalah tahapan utama, karena pada tahap ini, emiten menawarkan saham kepada masyarakat investor. Investor dapat membeli saham tersebut melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Masa penawaran sekurang-kurangnya 3 hari kerja, dan pada tahapan ini, tidak seluruh keinginan konsumen terpenuhi. Tahap keempat adalah tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek. Di Indonesia dapat dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Pada proses pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia, perusahaan publik yang sahamnya dicatatkan kemudian diperdagangkan di bursa itu perlu memperoleh persetujuan dari bursa untuk dengan caranya mengajukan pencatatan kepada bursa dengan melampirkan beberapa dokumen-dokumen yang diperlukan. Biasanya bursa hanya memerlukan waktu 10 hari untuk memberikan persetujuan. Jadi nanti jika sudah memenuhi syarat, bursa akan memberikan surat prinsip pencatatan yang dikenal dengan istilah perjanjian kontrak pendahuluan pencatatan efek. Kemudian setelah disetujui, calon emiten tersebut mengajukan pernyataan pendaftaran kepada OJK untuk melakukan penawaran umum. Dan misalkan pernyataan pendaftaran calon emiten telah dinyatakan efektif oleh OJK, maka calon emiten tersebut dapat melakukan proses penawaran umum. Biasanya perusahaan tercatat di bursa hanya memerlukan waktu 8-12 hari kerja, bergantung berapa lama masa penawaran umum kepada publik yang ditentukan oleh calon emiten dan penjamin pelaksana emisi. Di sini untuk pencatatan diklasifikasikan dalam 2 papan pencatatan, yaitu papan utama dan pangan, di mana penempatan dari emiten dan calon emiten yang disetujui pencatatannya didasarkan pada pemenuhan persyaratan pencatatan awal pada masing-masing papan pencatatan. Dan juga papan utama ini ditujukan untuk calon emiten atau emiten yang mempunyai ukuran besar, mempunyai track record, sementara papan pengembangan untuk perusahaan-perusahaan yang belum dapat memenuhi persyaratan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke dalam produk-produk yang ada di pasar modal. Nah, yang pertama itu ada saham biasa. Saham biasa ini tuh artinya tanda kepemilikan atau penyertaan seorang pun badan dalam suatu perusahaan. Nah, ciri-ciri dalam saham biasa ini tuh memiliki hak suara perusahaan, mendapat keuntungan, dividen mendapat keuntungan, dan mempunyai hak pembagian kekayaan usaha apabila perusahaan ternyata bangkrut setelah kewajiban perusahaan dilunasi. Nah, ini tuh ada waran. Waran itu hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Nah, waran ini tuh biasanya dijual bersama dengan surat berharga lain seperti obligasi atau saham.
Nah, yang ketiga kita masuk ke dalam obligasi. Obligasi itu surat pengakuan utang dari perusahaan dengan kesanggupan untuk mengembalikan pokok utang beserta bunganya secara periodik atau pada waktu yang sudah ditentukan. Yang keempat, ini tuh ada saham preference. Saham ini tuh memberikan hak spesial atau hak prioritas pilihan kepada pemegangnya. Nah, hak-haknya itu tuh seperti menukar sahamnya dengan saham biasa atau hak untuk mempengaruhi manajemen dalam pencalonan pengurus. Selain kedua itu tuh ada juga hak untuk didahulukan mendapatkan dividen. Nah, yang kelima ini ada reksadana. Reksadana ini tuh tempat untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan selanjutnya oleh manajer investasi akan diinvestasikan dalam bentuk kumpulan surat berharga atau biasa disebut portofolio efek. Sekian. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.